Namaku Asa. Di mata orang, aku hanya pegawai toko swalayan biasa. Kasir yang kerjanya cuma scan barang dan bilang, totalnya sekian, Kak. Tapi di balik seragam biru ini, ada satu tujuan hidupku. Memiliki Amira. Amira. Dia bekerja di bagian display produk. Senyumnya, tawar nyahnya, semuanya candu. Dia ramah, tapi tidak pernah memberiku perhatian lebih dari sekedar sapaan singkat saat shift berganti. Obsesiku sudah 6 bulan. Aku tahu semua tentang dia. Jam makan siangnya, warna jaketnya, brand kopi favoritnya, semua kudapatkan dari mengamati dan merekam detail kecilnya. Setiap hari yang kutunggu hanya satu, momen saat toko tutup. Saat jam 10 malam tiba, keramaian mereda. Pintu otomatis ditutup. Lampu dimatikan, menyisakan lampu darurat yang remang-remang. Hanya ada kami berdua di area belakang. Itu adalah waktu yang magis, waktu yang memberiku harapan. Malam ini adalah malam keberuntunganku. Amira kebagian shift penutupan bersamaku. Rekan kerja yang lain sudah pulang. Saat pintu toko berbunyi krek tanda terkunci, adrenalin memuncak. Aku berpura-pura membereskan rak minuman yang berantakan. Jarakku dengan Amira yang sedang menghitung stok di bagian kosmetik hanya sekitar 5 meter. Keheningan ini membuat detak jantungku terasa seperti genderang di telingaku. Aku bisa mencium samar-samar aroma parfum vanila dari Amira. Dia terlihat lelah. Rambutnya diikat asal. Dia sendirian. Aku mendekat perlahan. Langkah kakiku tertahan di lantai keramik yang dingin. "Capek, Mir?" Tanyaku. Suaraku terdengar serak. Amira menoleh, kaget. Senyumnya langsung mengembang. Asa, iya, lumayan. Hari ini rame banget ya." Dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa kelelahan, keheningan, dan jarak 5 meter ini adalah bagian dari skenario yang sudah kususun. Aku tidak akan membiarkan kesempatan ini sia-sia. "Iya, ramai," kataku pelan sambil meletakkan kaleng minuman yang seharusnya ku display. Aku berjalan mendekat ke lorong kosmetik. Lampu remang-remang membuat wajah Amira terlihat misterius dan sangat menggoda. "Kamu cepat selesai, Sah?" tanya Amira sambil mencatat. "Aku mau cepat pulang, besok pagi harus bangun subuh." "Aku sudah selesai semua," jawabku. Aku kini berdiri persis di belakangnya. Aku bisa merasakan panas tubuhnya, aroma vanilanya, keheningan yang hanya diisi suara AC yang mendengung. Amira berbalik dan kaget melihatku sedekat ini. Kenapa, Sah? Ada yang ketinggalan?" Ini dia momennya. Aku tidak membuang waktu. Aku menyandarkan tanganku di rak di kedua sisi Amira, mengunci pergerakannya. Wajahku hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya. Ekspresi terkejut di wajah Amira membuatku puas. "Kamu tahu, Mir, sudah 6 bulan aku kerja di sini, dan aku tidak pernah melihat hal lain selain kamu." Amira mencoba mendorongku, tapi tenagaku lebih kuat. Dia mulai panik. "Asa, minggir! Apa-apaan sih kamu?" Suaranya tertahan, takut didengar petugas keamanan di depan. "Aku serius, Amira." Aku menekan suaraku. "Aku tahu kamu suka kopi hitam. Aku tahu kamu paling benci kalau ada pelanggan yang ngotot minta diskon. Aku tahu semuanya. Aku cinta mati sama kamu." Amira menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu gila, Sah? Aku nggak kenal kamu. Lepasin aku." Aku tersenyum tipis. "Oh, kamu kenal. Kamu kenal Asa yang selalu menunggu kamu saat aku tutup, yang selalu berharap kamu butuh bantuan saat shift malam." Tanpa memberinya kesempatan bicara lagi, aku menciumnya. Bibirku menekannya kuat, menghentikan protesnya. Awalnya Amira meronta, memukul dadaku, tapi aku memegang kedua pergelangan tangannya dan menahannya di belakang punggungnya. Aku mendorong tubuhnya ke rak produk. Keheningan toko yang dingin kini diisi oleh nafas kami yang memburu. Aku tahu Amira mungkin membenciku, mungkin takut padaku. Tapi aku tidak peduli. Obsesiku selama 6 bulan akhirnya terbayar. Aku telah memilikinya. Setelah ciuman itu, aku melepaskannya. Amira tersandar di rak. Wajahnya merah padam antara amarah, ketakutan, dan syok. Air matanya jatuh. Kamu akan menyesal, Asa," bisiknya, penuh ancaman. "Mungkin," jawabku santai. "Tapi setidaknya, aku sudah punya kamu. Sekarang, ayo kita selesaikan pekerjaan ini. Dan ingat, Amira,
Aku selalu menunggumu di sini saat toko tutup. Aku meninggalkannya sendirian di lorong kosmetik yang remang-remang, kembali ke kasir dengan senyum tipis di wajahku. Rencana obsesiku sudah mulai. Setelah malam itu, suasana di toko berubah. Keheningan kami kini penuh dengan listrik yang mencekam. Amira memang tidak melapor, tapi dia mulai menjauhiku. Dia akan memutar jalan, memilih lorong yang lebih jauh hanya untuk menghindari area kasirku. Wajahnya selalu kaku. Tidak ada lagi senyum ramah yang dulu kulihat. Malu-malu, itu yang kulihat. Dia berusaha keras menunjukkan kebencian dan ketakutan. Tetapi matanya tidak bisa bohong. Setiap kali dia berpikir aku tidak melihat, tatapannya akan mencuri pandang ke arahku. Cepat, sekilas, namun penuh dengan kecurigaan dan curiosity. Dia curiga, apakah aku benar-benar seberani itu? Dia ingin tahu, apakah aku akan melakukannya lagi? Umpan balik yang menggoda. 2 hari kemudian, aku memutuskan untuk mengujinya. Aku sengaja meninggalkan hand sanitizer di area display kosmetik. Itu adalah barang yang Amira pasti butuhkan saat shift sore. Benar saja, saat shiftnya dimulai, aku melihatnya berjalan ke lorong kosmetik. Dia berhenti, melihat hand sanitizer itu. Lalu dia mendongak. Tatapannya langsung bertemu denganku di meja kasir. Aku hanya tersenyum tipis. Amira buru-buru mengambil barang itu dan berjalan pergi. Tapi bukannya kembali ke posisinya, dia malah berjalan ke arah lorong minuman, lorong di mana aku sering lembur. Dia pura-pura menyusun kaleng yang sudah rapi, membalikkan punggungnya ke arahku. Malu-malu, tapi mau. Dia menciptakan alasan agar kami berdekatan di area yang sepi. Dia menciptakan momen yang kami berdua tahu akan terjadi, tetapi dia ingin aku yang memulainya lagi. Keheningan yang dinanti. Malam ini, seperti biasa, toko tutup jam 10. Amira dan aku lagi-lagi ke bagian shift penutupan. Saat pintu otomatis terkunci, Amira masih sibuk mengunci laci kasir utamanya. Dia bergerak lambat, seolah sengaja menunda kepulangannya. Dia tahu aku ada di belakangnya. Aku berjalan pelan, tanpa suara, hingga aku berdiri tepat di belakangnya. Aroma vanila yang dulu kusukai kini terasa seperti jebakan. "Kenapa belum pulang, Mir?" bisikku tepat di telinganya. Amira tersentak, menjauh sedikit. Dia menoleh, tetapi matanya tidak menatap mataku, melainkan melihat ke arah bibirku. Tapi mau. Aku lupa ngecek harga kopi instan yang baru datang. Jawabnya, suaranya bergetar. Alasan yang sangat lemah. Kopi instan ada di gudang, bukan di kasir. Aku tahu dia bohong. Aku mendekat lagi. "Kamu bohong, Amira. Kamu sengaja di sini. Kamu mau aku ulangi yang malam itu kan?" Tantangku. Suaraku mengunci dirinya. Amira mendongak. Matanya yang indah kini bertemu tatap denganku. Ada campuran amarah, rasa malu yang membakar, tetapi juga hasrat yang tidak bisa ia sembunyikan. Dia membenci caraku memaksanya, tetapi dia mendambakan intensitas yang kuberikan. "Kamu gila, Asa," disisnya. "Aku benci kamu." Dia mengatakan itu, tetapi tiba-tiba tangannya yang dingin meraih lenganku, bukan untuk mendorong, melainkan untuk menahan. Dia ingin aku tetap di sana. "Kalau kamu benci, kenapa kamu tidak melapor?" tanyaku. Kini aku yakin dengan perasaanku. Amira mengelengkan, pandangannya meredup. Aku tidak tahu. Mungkin karena kamu adalah satu-satunya yang pernah berani melihat aku saat semua orang hanya melihat kasir yang cantik. Aku senang puas. Obsesiku berhasil melukai pertahanannya dan menanamkan bibit gairah terlarang. Malam itu, di tengah keheningan toko, Amira tidak melawan lagi. Dia memejamkan mata,
membiarkan aku yang menentukan alur cerita. Kami sukses melewati garis batas yang kedua kalinya, dan aku tahu Amira mungkin membenci aku di siang hari, tetapi dia akan selalu menanti keheningan di malam hari. Setelah malam kedua itu, Amira mulai lebih terbuka. Dia masih takut, tapi dia tidak bisa menyangkal apa yang terjadi saat toko tutup. Dia ketergantungan pada intensitas dan penguasaan yang kuberikan. Suatu sore, aku melihat Amira panik di toilet staf. Ponselnya berdering keras, wajahnya pucat saat ia mengangkat telepon. "Jangan ganggu aku lagi," desisnya, suaranya tercekak. "Aku sudah punya Asa." Dia menutup telepon, gemetar. Aku mendekat. "Siapa itu?" "Mantan pacarku," Amira berbisik. "Dia stalking aku. Dia tahu aku kerja di sini. Dia mengancam akan membuat ulah kalau aku tidak kembali padanya." Ancaman itu membuatku murka. Amira adalah milikku. Aku tidak suka ada pria lain yang mengganggunya. "Tunjukkan fotonya padaku," kataku dingin. "Aku harus tahu siapa yang berani menyentuh milikku." Amira ragu, tapi akhirnya menunjukkan foto seorang pria bertato di ponselnya. Pria itu tampak brutal. Dia selalu mengawasi di depan toko. Dia menunggumu pulang, jelasku. Dia bilang, kalau kamu menolaknya, dia akan menghancurkan karirmu dan hidupmu. Aku harus bertindak. Ancaman ini justru menjadi kesempatan emas bagiku. Aku bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan Amira dari bahaya, menjadikannya bergantung sepenuhnya padaku. Malam itu, di dalam keheningan toko, Amira menatapku dengan mata penuh air mata. "Aku takut, Asa. Dia benar-benar gila." "Tidak apa-apa," bisikku merengkuhnya erat. "Aku akan menjagamu. Tidak ada yang boleh menyentuhmu selain aku." Amira terisak. Dia dihadapkan pada dilema terberat. Pilihan satu, kembali ke kehidupan normal, meninggalkan obsesi berbahaya kami, dan menghadapi mantan pacarnya yang kejam. Pilihan dua, bersandar sepenuhnya pada Asa, menerima obsesi dan penguasaannya demi keamanan yang ia tawarkan. Amira memelukku erat, seolah aku adalah satu-satunya pelabuhan. Dia tidak peduli lagi apakah aku obsesif atau berbahaya. Dia hanya butuh perlindungan. Dan aku akan memberikan perlindungan itu. Namun perlindungan itu datang dengan harga yang mahal. Kebebasannya. Malam-malam berikutnya, aku tidak membiarkan Amira pulang sendiri. Aku selalu mengantarnya sampai ke gang rumahnya, memastikan tidak ada mantan pacar itu yang mengganggu. Setiap langkah bersamanya, setiap sentuhan adalah penguatan bahwa ia adalah milikku. Obsesiku mencapai puncak. Aku mulai mengatur jadwalnya, bahkan menyarankan apa yang harus dia pakai. Amira menurut, karena ia tahu perlindunganku sepadan dengan kepatuhannya. Suatu malam, saat toko baru saja tutup, kami berada di gudang belakang yang pengap. Amira terlihat lelah, tapi matanya menatapku penuh makna. "Dia kirim pesan lagi, Asa," bisik Amira. Tangannya gemetar. "Dia mengintai di seberang jalan tadi. Dia bilang besok dia akan masuk ke toko dan membuat keributan." Ketakutan Amira sangat nyata. Aku menariknya mendekat, menempelkan tubuhnya ke rak barung beras. "Dengarkan aku baik-baik, Amira. Kamu punya pilihan sekarang." Aku bingung," katanya. Air mata membasahi pipinya. "Pilihannya cuma dua," desakku. "Kamu bisa lari, melapor polisi, tapi dia akan memburumu seumur hidup. Atau kamu tetap bersamaku." Aku memegang wajahnya, memaksa Amira menatap mataku. "Aku bisa melindungimu. Aku bisa menjamin tidak ada satupun pria di dunia ini yang berani menyentuhmu. Tapi kamu harus serahkan sepenuhnya dirimu padaku. Kamu harus terima caraku mencintaimu." Aku tahu ini adalah momen penentuan. Kebebasan atau keamanan? Amira menutup matanya, mengambil nafas dalam-dalam. Lalu ia membuka matanya,
dan di sana tidak ada lagi ketakutan, hanya penerimaan yang dingin. "Aku memilih kamu, Asa," katanya pelan. "Aku memilih obsesi yang melindungiku daripada kebebasan yang mengancam nyawaku." Dia kemudian melakukan hal yang tidak kuduga. Amira menciumku dengan gairah yang sama dengan ketakutannya. Menciumku seolah dia menandatangani kontrak kepemilikan abadi. Keputusan telah dibuat. Amira secara sukarela memilih belenggu yang kubuat. Obsesiku telah menang, bukan hanya karena aku memaksanya, tapi karena ia membutuhkan kegilaanku. Malam itu, di dalam keheningan gudang yang dipenuhi aroma debu dan vanila, kami bersatu. Amira adalah milikku. Amira membuat keputusan itu. Ia memilih aku, si penjaga obsesif, alih-alih mantan pacarnya yang kejam. Aku berhasil. Aku memenangkan hatinya, bukan dengan rayuan, tapi dengan perlindungan yang mencekik. Keesokan harinya aku menjalankan langkah akhir. Aku menghadapi mantan pacar Amira. Dengan tenang, aku menunjukkan foto-foto kami yang sengaja aku ambil dan mengancamnya dengan rekaman CCTV toko. Aku memastikan dia tahu bahwa Amira kini di bawah pengawasanku dan tidak akan pernah sendiri lagi. Pria itu, setelah melihat betapa gilanya aku melindungi Amira, akhirnya mundur. Konsekuensi di balik senyum palsu. 1 tahun kemudian, kami pindah kerja dari toko swalayan itu. Kami kini bekerja di sebuah toko buku kecil yang lebih sepi. Aku memastikan Amira selalu berada dalam pandanganku. Amira terlihat bahagia di depan rekan kerja barunya. Dia tersenyum, tertawa, dan melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Tapi senyum itu terasa tipis, rapuh. Dia memang aman, dia terbebas dari ancaman kekerasan fisik dan stalking dari luar. Namun kini ia terbelenggu oleh keamanan yang kuberikan. Aku mengatur segalanya. Aku tahu kapan dia harus makan siang, baju apa yang harus dia pakai yang tidak menarik perhatian pria lain, dan siapa saja yang boleh ia ajak bicara. Amira tidak pernah protes. Ia tahu, protes berarti ia mempertaruhkan keamanan yang telah ia pilih. Di malam hari, setelah toko buku itu tutup dan lampu remang-remang menyala, kami akan menyelesaikan pekerjaan. "Sudah selesai, Mir?" tanyaku lembut, berdiri di ambang pintu gudang. Amira mendongak, matanya yang dulu penuh semangat kini terlihat pasrah. "Sudah, Asa." Dia akan berjalan ke arahku, tanpa menunggu aku memintanya. Dia menciumku, ciuman yang kini bercampur antara cinta yang lahir dari keterpaksaan dan rutinitas kepatuhan. Aku berhasil memiliki Amira seutuhnya. Dia aman, dia dilindungi, dan dia mencintaiku dengan caranya sendiri. Cinta yang lahir dari ketakutan. Namun di dalam keheningan toko, saat aku memeluknya erat, aku kadang merasa hampa. Aku melihat bayangan diriku pada Amira. Kami berdua terjebak. Aku terjebak dalam obsesiku yang tidak akan pernah puas, dan Amira terjebak dalam sangkar emas keamanan yang kubuat. Kami hidup, aman, dan bersama, tapi kami kehilangan satu hal yang paling berharga, kebebasan. Ini adalah konsekuensi dari obsesi kami. Cinta ekstrim yang lahir dari kegilaan. Kisah Asa dan Amira, obsesi kasir malam, sudah selesai. Mereka membuktikan bahwa cinta tidak selalu tentang kebebasan, tetapi terkadang tentang pilihan untuk bertahan hidup. Obsesi Asa berhasil menjinakkan Amira, tetapi ketergantungan Amira pada perlindungan Asa telah menciptakan belenggu yang lebih kuat dari borgol manapun. Lihatlah Amira. Ia memilih pengorbanan yang paling pahit. Ia menukar kebebasan dirinya di siang hari demi keamanan mutlak di malam hari. Ia mendapatkan perlindungan, ia terbebas dari ancaman luar, dan kini ia memiliki pengendali yang akan selalu menjaganya. Ingatlah selalu para strategist seeker, jangan pernah meremehkan kekuatan obsesi dalam kondisi tertekan, karena kisah Asa dan Amira adalah pengingat terbaik bagi kita semua. Kekuasaan memang memenangkan cinta, tetapi kelemahan adalah kunci untuk mengendalikan sang pemenang abadi. Jangan lewatkan episode kisah romantis kami selanjutnya yang akan mengungkap kisah cinta terlalang, unik, dan ekstrim lainnya. Klik tombol subscribe dan notification bell agar Anda tidak ketinggalan.